Terdapat juga tes objektif lainnya, seperti The Neo Personality Inventory atau NEO-PI, sebagai ukuran kepribadian yang tidak terlalu diarahkan pada psikopatologi dibandingkan MMPI. Tes ini tidak diarahkan pada kategori diagnosis tertentu, melainkan hanya pada karakteristik kepribadian secara universal atau umum. Dalam dekade terakhir, alat tes kepribadian telah digunakan untuk tujuan yang lebih luas, seperti dalam seleksi pekerjaan, tujuan forensik, dan lain sebagainya. Psikoterapi. Psikoterapi merupakan kegiatan utama yang dilakukan psikolog klinis saat ini. Akan tetapi, faktanya pada tahun 1930, hampir setiap psikolog klinis bekerja pada bidang akademis, bukan sebagai praktisi. Pada tahun 1940 sampai dengan 1950-an, psikoterapi baru memiliki peran penting dalam sejarah psikologi klinis. Pada pertengahan abad ke-20, psikoterapi menjadi lebih menonjol pada psikologi klinis dengan pendekatan psikodinamik untuk terapi yang mendominasi. Seiring berjalannya waktu, penantang pendekatan psikodinamik lainnya muncul. Salah satunya adalah pendekatan behaviorisme yang menekankan pada pengamatan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Selain itu, juga terdapat terapi humanistik yang berpusat pada klien yang berorientasi pada hubungan dan pertumbuhan individu. Sekarang ini, minat terapi kognitif dengan penekanannya pada pemikiran logis dan sebagai dasar kesehatan psikologis meningkat di kalangan psikologi klinis. Selain itu juga banyak pendekatan terapi yang sedang berkembang dan digunakan saat ini. Pilihan terapi yang tersedia untuk psikologi klinis nyatanya tidak selalu ada, dan oleh sebab itu, metode ini terus berkembang sepanjang sejarah. Development of the profession. Profesi psikologi klinis yang kita temui sekarang telah mengalami banyak perkembangan dari awal dicetuskannya. Pada tahun 1917, didirikan American Association of Clinical Psychologists, yang pada tahun 1919 namanya dialihkan menjadi Clinical Section of the American Psychological. Pada tahun 1940-an, American Psychological Association atau APA mulai mengakreditasikan program pasca sarjana yang menawarkan pengalaman pelatihan sesuai dalam terapi, penilaian, dan penelitian. Lalu, pada tahun 1950-an, pendekatan terapi mulai berkembang biak dengan perilaku baru dan humanistik atau pendekatan eksistensial yang menyaingi teknik psikodinamika. Pada tahun 1953, APA mempublikasikan kode etik pertama mereka. Lalu, pada tahun 1960-an sampai 1970-an, psikologi klinis semakin berkembang dan berhasil menarik lebih banyak perhatian kaum wanita dan juga kaum minoritas. Created using Powtoon.